Ngapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi sekalian, baik yang duduk di kelas MIPA maupun IPS, yakni tepatnya di kelas 12. Oke, saat ini Bapak menjelaskan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Baik, yuk kita ikuti bersama-sama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan apa sih itu strategi. Jadi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Maka strategi ini juga adalah sebuah istilah langkah yang dipakai dalam mencapai suatu tujuan. Baik, berkenaan dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Ada beberapa langkah atau strategi yang dilakukan oleh dai atau para ulama ketika itu, yakni melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan seni dan budaya. Baik, kita bahas satu persatu. Melalui perdagangan. Dahulu Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 Masehi sampai abad 16 Masehi. Sehingga apa? Para pedagang muslim dari Arab, Persia dan India turut datang untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan agama Islam pada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Maka dulu Indonesia sepenuhnya belum beragama Islam, melainkan beragama Hindu dan Buddha. Nah, perdagangan bukan satu-satunya loh jalur masuk Islam ke Indonesia, tetapi dengan berniagalah salah satu Islam mulai dikenal dan diikuti oleh penduduk pribumi ketika itu. Sehingga para pedagang memiliki peran penting dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Kedua adalah melalui jalur perkawinan. Setelah berdagang juga ada strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak menetap di Indonesia. Sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan pun telah berlangsung secara Islami, yang mana kala itu masyarakat pribumi sudah banyak mengucapkan kalimat syahadat. Dari pernikahan itu, banyak dari keturunan mereka yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara. Salah satunya perkawinan antara Maulana Ishak dan Putri Raja Belambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Yang ketiga, strategi penyebarannya adalah melalui pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpulnya untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid benar-benar diajarkan berbagai macam ilmu sehingga menjadi ahli dalam bidang agama. Setelahnya mereka pun menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya, meluas ke berbagai sehingga meluas ke berbagai di daerah Nusantara. Baik. Selanjutnya lembaga pendidikan ini membedakan ya. Maksudnya tidak membedakan status sosial dan kelas. Siapapun yang berkeinginan pelajari dan memperdalam pengetahuan Islam diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Selanjutnya, yakni adalah tasawuf. Jadi strategi yang selanjutnya adalah tasawuf. Tasawuf ini mengajarkan tentang cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak serta membangun lahir dan batin untuk mencapai ketenangan abadi. Ditinjau dari segi bahasa, tasawuf berasal dari kata akar katanya sofa yang artinya bersih. Oke, kita lanjutkan. Salah satunya lagi adalah politik. Penyebaran Islam melalui jalur politik dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada raja-raja yang berkuasa saat itu. Ketika raja telah masuk Islam, maka otomatis masyarakatnya juga akan mengikuti. Karena rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap raja. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik nampak dalam pergantian gelar raja. Berganti menjadi sultan, pemimpinnya disebut dengan khalifah. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Baiklah, siswa-siswi sekalian, selanjutnya strategi yang dipakai adalah melalui seni dan budaya. Cara ini dilakukan oleh para wali songo ketika menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat sangat-sangat menyukainya. Oke, kita lihat kembali perkembangan Islam saat itu ya. Ada beberapa daerah-daerah awal mula perkembangan Islam itu di Nusantara.
Yang pertama di Sumatera, kedua di Kalimantan, 3 Maluku, 4 Papua, 5 Sulawesi, 6 Nusa Tenggara, dan 7 adalah Pulau Jawa. Nah, kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang yakni Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang. Nah, gerakan-gerakan pendidikan terakhir itu adalah melalui pendidikan. Nah, para ulama dan pendahulu mendirikan yang namanya komunitas atau sekolah. Pada tahun 1929 misalnya, sekolah Tawalib. Pada tahun 1905 juga ada Jami'at Khair. Yang ketiga ada Al-Irsyad dan Persyarikatan Ulama. Setelahnya pada tahun 1926 didirikan juga Nahdlatul Ulama dan juga adanya Muhammadiyah. Masing-masing bergerak untuk menyebarkan agama Islam, tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah, tetapi juga pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Sekilas tentang penyebaran Islam di Indonesia, tepatnya di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.